Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber yang hari ini masih setia dan terus memberikan support dan dukungan terhadap channel ini, sehingga kita masih tetap bersemangat ya untuk memberikan semua motivasi dan solusi atas masalah yang sekarang sedang sama-sama kita hadapi. Oke guys, belakangan ini banyak banget ya yang namanya masalah aplikasi pinjol ini yang per hari ini masih tumbuh subur ya di Indonesia, dan permasalahannya yang semakin komplit yang gak habis-habis pengen dibahasin ya. Dan hari ini korban yang menjadi penipuan dari aplikasi pinjaman uang online ini kian terus bertambah. Jadi di video kali ini kita pengen ngasih tahu ya beberapa penipuan dan jebakan-jebakan Batman yang hari ini sedang banyak ya. Dan hari ini banyak juga yang sudah menjadi korbannya. Oke, buat kalian yang hari ini kita pengen bahasnya dari yang gagal bayar dulu atau yang sudah ketipu. Jadi kita pengen bahas yang sudah ketipu dulu ya. Yang gagal bayar sabar dulu. Kita pengen ngasih tahu dulu buat teman-teman yang lain biar nggak lagi ketipu ya sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Oke guys, hari ini korban yang terus bertambah ya, yang mengatasnamakan aplikasi pinjaman uang online. Jadi untuk hari ini banyak teman-teman yang masih pengen minjol dan ujung-ujungnya ketipu dengan berbagai macam alasan dalam bentuk penipuan. Jadi hari ini ketika kawan-kawan udah minjol, udah melakukan pendaftaran, sudah mengisi semua formulirnya, dan kita diberikan kesempatan katanya untuk melakukan pengajuan pinjaman, dan uangnya sudah masuk ke dalam rekening pribadi kita, dan selang beberapa waktu kembali ada yang menginformasikan baik melalui WA atau mungkin langsung via telepon, katanya kita sedang menerima transfer double. Jadi mereka katanya sudah mengirimkan uang dan kebetulan 2 kali kirim, begitulah lebih kurang bahasanya. Kita tetap apresiasi ya untuk kawan-kawan yang beriktikat baik dan memang punya nilai kejujuran yang tinggi. Jadi mereka mengirimkan kembali uang tersebut yang katanya sudah transfer double. Selang beberapa waktu mereka terus menunggu, tunggu dan sampai akhirnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, uang yang katanya sudah ditransfer double itu malah nggak masuk-masuk. Dan tiba-tiba sudah mau tanggal jatuh tempo, sekarang kita ditagih-tagih. Ini terjadi kebingungan ya. Kalau pertanyaannya ini salah siapa? Ini salah kita. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak mengembalikan uang yang katanya ditransfer double itu melalui kode virtual akun. Jadi di video kali ini kita pengen ngingetin kawan-kawan, apapun yang hari ini bersangkutan dengan pembayaran, pengembalian melalui aplikasi, kita harus tetap menggunakan kode virtual akun. Dan dari mana dapatnya kode virtual akun itu? Dari aplikasi yang sedang kalian gunakan hari ini. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan kode virtual akun, jangan dibayarkan dengan alasan apapun itu. Kalau kalian memang punya niat buat bayar, buat mengembalikan uang yang katanya double, harus menggunakan kode virtual akun. Dan biasanya ketika kalian mengembalikan uang tersebut, sudah pasti ada nominal yang akan ditambahkan. Karena sama saja ketika kita mengembalikan uang tersebut, kita berarti membayar uang yang telah mereka transferkan. Dan timbul seharusnya kecurigaan di situ ketika kita minta dikembalikan. Karena tidak ada biaya tambahan yang mereka suruh bayar di situ. Dan apapun hari ini yang menyangkut dengan pembayaran atau pengembalian tidak dibenarkan dengan menggunakan nomor rekening pribadi. Jadi kalau seandainya hari ini kalian didesak untuk mengembalikan uang, coba lihat nanti melalui transfer ATM atau mobile banking atau yang lain-lain, di situ akan ada lihat namanya ya. Jadi kalau nama pribadi itu bisa berunsur penipuan. Jadi jangan dikembalikan dan jangan dibayarkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu tentang jebakan ya. Hari ini banyak teman-teman yang nggak minjol malah ditagih-tagih sama aplikasi. Bahkan ada yang katanya sudah disebar data, padahal nggak pernah pakai aplikasi itu dan nggak pernah minjem uang di situ.
Ini fenomena baru ya, dan banyak teman-teman yang belum tahu. Fenomena ini sudah sering terjadi di masyarakat kita. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini sedang mengalami hal yang serupa, pertahankan untuk tidak merasa panik dan tidak membayarkan uang yang tidak kalian terima. Bagaimana mungkin kita tidak menerima uangnya malah disuruh bayar hari ini? Bahkan ada yang sudah terancam sebar data, diteror tiap hari, diintimidasi. Ya banyak banget ya cara-cara mereka itu untuk melakukan supaya kita melakukan pembayaran. Bisa dipastikan itu berunsur penipuan. Dan jebakan yang selanjutnya itu adalah tentang kontak darurat yang mengaku-ngaku sebagai kontak darurat. Padahal kita sama sekali tidak mengenal nomor tersebut. Kebetulan mungkin kawan-kawan yang gagal bayar hari ini kita udah masuk ke bab gagal bayar. Yang kebetulan mungkin gagal bayar hari ini dan memang belum punya uang dan kemampuan untuk melakukan pelunasan, maka akan banyak nomor-nomor baru yang mengaku sebagai kontak darurat dan akan mengaku karena kita yang sudah mencantumkan mereka sebagai kontak darurat. Hati-hati, jangan panik, jangan ikuti ritme itu bisa saja dari aplikasi yang bersangkutan atau mungkin debt collector yang menggunakan nomor yang baru agar kita panik supaya kita bayar utang dan supaya kita minjem lagi di aplikasi yang lain. Jadi jangan panik, apalagi ketika kalian memang benar-benar tidak mengenal nomor tersebut. Tenang aja, cuekin, dan kalau perlu itu diblokir sekalian nomornya. Hati-hati jebakan di situ ya. Dan yang selanjutnya ketika kalian untuk kawan-kawan yang meminjam uang di ilegal itu kan sudah pasti memberikan otorisasi kontak ya. Dan mereka sudah mengcopy beberapa nama-nama yang mungkin sering berhubungan dengan kita, baik melalui WhatsApp atau mungkin via telepon. Jadi nanti ketika ada teman kita yang mengeluhkan bahwasannya dia mengaku ditelepon oleh CS atau mungkin debt kolektornya yang mengatakan telah kita cantumkan sebagai salah satu kontak darurat, ya cobalah bersikap lebih dewasa dengan jiwa yang tenang ya. Ya anggap sajalah itu benar walaupun sebetulnya tidak, ya mohon maaf sajalah kepada mereka ya, dan jelaskan bahwasannya kalian memang benar tidak mencantumkan mereka sebagai kontak darurat. Dan hari ini untuk teman-teman yang sudah ketipu ya, ini merupakan sebuah tanda tanya besar untuk kita. Beberapa komentar kemarin itu banyak dari aplikasi kredit pintar katanya, dan mungkin tidak tertutup kemungkinan juga untuk di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi hari ini yang menjadi tanda tanya besar kita itu, bagaimana mungkin jika seandainya yang mengetahui kita meminjam uang dan berhasil minjam uang itu bukan orang lain ya. Jadi timbul pertanyaan besar ini, kalau seandainya kita pinjam, terus yang tahu kita kapan pencairan, pengajuan pinjaman kita berhasil, ada kemungkinan ini sepertinya ada permainan ya di antara orang dalam kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Ya walaupun hari ini kita tidak memiliki bukti-bukti, tapi setidaknya kawan-kawan bisa mencerna bahwasannya bagaimana mungkin untuk di aplikasi ini orang lain bisa tahu bahwasannya kita minjem di situ. Dan tiba-tiba setelah pencairan tidak selang beberapa waktu mereka langsung mengkonfirmasi via telepon bahwasannya mereka telah mengirimkan transfer double ya. Tapi ya sudahlah. Jadi setelah video ini jangan lagi ada kawan-kawan yang menjadi korban penipuan. Kembali kita ingatkan, ketika kalian pengen mengembalikan melakukan pembayaran harus menggunakan kode virtual akun yang ada di aplikasi. Jika seandainya mereka memberikan kode virtual akun yang lain yang tidak menyangkut dengan nama perusahaan yang kita pinjam, itu bisa dipastikan berunsur penipuan. Oke, jadi cukup komplit ya masalahnya hari ini. Dan bagaimana Bang kalau seandainya itu dibayar atau tidak? Ya kalau kita berbicara hukumnya ya wajib kita bayar. Kenapa seperti itu Bang? Kita kan udah ditipu. Ya tapi karena memang ketidaktahuan kita tadi untuk menggali informasi-informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Jadi memang kita harus cukup banyak ya menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi pinjaman uang online yang hari ini sedang tumbuh subur ya di Indonesia. Jadi mungkin itulah beberapa
kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena baru yang hari ini sedang banyak terjadi ya untuk kawan-kawan yang masih pengen minjol. Jadi hati-hati semua dengan penipuan dan jebakan tadi. Dan jebakan yang selanjutnya itu adalah tentang pengiriman uang secara banyak ya, berkomplotan. Atau mungkin bisa lebih 3 atau 4 aplikasi yang ketika kita ajukan di salah satu aplikasi tiba-tiba ada 3-4 aplikasi yang mengirimkan uang ke rekening kita dengan tenor 7, 10 atau mungkin 14 hari dengan bunga yang tinggi dan tenor yang pendek. Itu bagaimana Bang cara menyikapinya? Jadi kalau hal itu seandainya terjadi dan kalian merasa ditipu, mungkin biasanya tenornya di situ bisa mungkin 90 hari atau mungkin 91 hari biasanya di iklan-iklan yang ada mungkin di aplikasi tersebut. Kembalikan lagi uang yang sejumlah pokok. Berapa mereka transferkan hari ini? Misalnya 3 juta. 3 juta itu kembalikan pokoknya. Bagaimana Bang kalau seandainya mereka mengintimidasi dan mengatakan bahwasannya mereka akan menyebarkan data dan lain sebagainya? Ya sudah, nggak apa-apa. Anggap saja itu sebagai pengalaman baru dan resiko ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Itu sekarang sedang banyak terjadi ya. Pengiriman double, pengiriman secara berjamaah, dan pengiriman secara banyak dengan tenor yang hanya 7 hari, 10 hari atau mungkin 14 hari dengan bunga yang tinggi. Kembalikan saja pokoknya. Kalau mereka itu mencaci maki, mengintimidasi dan lain sebagainya, ya sudah, sabar. Karena kita nggak mungkin harus mencarikan uang tambahan lagi dengan tempo hanya 7 hari atau mungkin 10 hari. Dan kalau seandainya kalian gunakan itu untuk modal usaha, sudah pasti nggak muter ya. Terkecuali kalian punya usaha yang mungkin putarannya cepat, bisa per hari atau mungkin per jam. Jadi bagaimana solusinya? Kembalikan lagi uang pokok yang mereka kirimkan. Oke, jadi udah cukup jelas ya. Ini beberapa permasalahan yang sekarang sedang sering terjadi. Oke, jadi mungkin dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.